Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melakukan salat fardu zuhur secara berjamaah. Selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak, dalam pertemuan kita siang hari ini kita coba lihat sekilas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sab'atu yajri li'abdi wa huwal qabri. Ada 7 perbuatan pekerjaan ringan. Apabila kita lakukan pekerjaan ini, yajri li'abdi wa huwal fil qabri, pahalanya akan mengalir terus menerus, pahalanya akan terus berdatangan walaupun kita masuk ke dalam kubur tinggal tulang menulang. Jadi ibu bapak, ini yang kita tunggu-tunggu. Ketika kita tidak lagi bisa sholat berjamaah, ketika tidak lagi sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, ada amal soleh yang kita lakukan, mengalir pahalanya terus menerus sampai kita berada di alam kubur sana. Tinggal mikrocit tulang kecil aja lagi hancur, namun pahalanya terus menerus mengalir. Apa itu amalannya? Yang pertama kata Rasulullah, man allama ilmu, orang-orang yang sempat mau dia mengajarkan ilmu. Nampaknya ibu bapak, kata ibu, nampaknya ambo tidak ada di situ, tidak kelihatan di situ. Saya tidak ustadz, saya tidak guru. Tidak saja mesti ustadz. Kita bimbing anak kita ke masjid, kita bimbing anak kita sholat berjamaah. Di situ kita sudah mengajarkan ilmu, mendidiknya. Ketika ada waktu duha masuk, kita bimbing anak kita, yuk nak sholat duha. Berarti kita sudah menanamkan karakter ilmu di situ. Apalagi kalau kita bisa berbicara di tempat yang lebih luas atau di atas mimbar. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, yang akan mengalir itu pahalanya ketika seorang hamba itu berada di alam kubur adalah, yang kedua adalah ajron nahron. Orang-orang yang mengaliri air, orang-orang yang membuat irigasi, orang-orang yang membuat kali, orang-orang yang membuat tempat lalunya air. Mungkin ibu bertanya, ndak sempat ambodo, tenaga ndak mengizinkan. Kalau tak bisa kita menjadi pelaku, bisa saja dibayar orang lain, bisa saja memberikan upah kepada orang lain, atau umpamanya ketika ada orang goro tentang mengali air, kita belikan sesuatu yang bisa dia konsumsi, yang dia makan, berarti kita ikut di dalamnya. Yang ketiga adalah haffarobi'run, orang-orang yang membuat sumur. Ini jumlahnya, kehitung harganya agak lebih besar pak. Hari ini sumur bor sampai 25-30 juta. Tetapi walaupun demikian, hari ini orang saling berlomba menanyakan di tempat-tempat ibadah, yang ditanyakan, ada enggak sumur bor? Hari ini antusias orang di situ. Apa? Ketika seseorang itu haffara bi'run,
Artinya apa? Membuatkan sumur. Ketika sumur air itu dinikmati oleh orang lain, ketika dinikmati oleh manusia, selagi ada air itu, sumur yang ada di dalam air itu dinikmati, maka akan mengalir pahalanya terus-menerus. Yang keempat, kata Rasulullah adalah orang yang akan mengalir itu pahalanya terus-menerus. Yang keempat, kata Rasulullah, orang-orang yang menanam pohon. Orang-orang yang menanam pohon yang rentang waktunya agak lama. Apakah durian, apa pokat, batang kelapa, apapun bentuknya. Walaupun ibu sudah tua, apa sudah tua, jangan berpikir saya tidak akan menikmati. Kita menikmati pohon durian, pohon kelapa itu orang tua kita dulu. Tapi kita sudah tua, sudah uzur, sudah umur lanjut. Lalu kita ada prinsip demikian, maka tidak dapat pahala dalam masalah menanam pohon. Tetapi kata Rasulullah, walaupun sudah tua, walaupun kita sudah usia kita lanjut, maka bertanamlah. Ketika pohon itu tumbuh, lalu dia nikmati oleh siapa? Jangankan manusia, binatang menikmati, hewan menikmati, burung menikmati, kita akan mendapatkan pahala dari itu. Apalagi manusia. Ini yang keempat yang akan mengalir pahalanya. Yang kelima, kata Rasulullah, yang akan mengalir itu pahalanya terus-menerus walaupun hancur tulang menulang kita di alam kubur. Yang kelima adalah man taraka walidas soleh, orang-orang yang meninggalkan anak yang soleh, yang dia didik, yang dia bimbing, yang dia bina, yang dia asuh, lalu anaknya itu tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bagus, bagus keimanan, lalu mendoakannya. Ini investasi yang cukup hebat, Pak. Apa itu? Ketika kita punya anak yang soleh dan solehah, kita bimbing lalu mendoakan. Dan yang keenam adalah apa yang bisa mengalir pahalanya terus-menerus? Yang keenam adalah Bapak, orang-orang warisul mashaf, orang-orang yang mewariskan mashaf, Al-Quran yang dia belikan, buku-buku Islam yang dia belikan, ditaruh di masjid, ditaruh di musola, diberikan kepada orang-orang alim, lalu dia pelajari, kemudian dia tekuni, dia ajari kepada orang lain. Termasuk orang-orang yang ini. Apa itu? Orang-orang yang mengalir pahalanya terus-menerus. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, mudah-mudahan kita ambillah bahagian kita di situ. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu, mungkin kita buat sumur. Kalau tidak bisa buat sumur, membuat irigasi atau memperbaiki irigasi. Tampaknya kalau tidak bisa ketiga-tiganya, mengapa yang kita lakukan? Menanam pohon. Kalau kita punya lapangan atau tempat yang luas untuk menanam, kalau kita tidak sempat menanam, apa yang kita lakukan? Banaul masjid, membangun rumah Allah, walaupun sedikit. Partisipasi kita di situ akan dihitung kita. Lalu kita umpama di segi finansial tidak cukup kita membangun rumah Allah, apa yang kita lakukan? Warisul mashaf, mewariskan Al-Quran, buku-buku Islam. Juga tidak bisa sempat kita didik anak kita dengan baik, dia tumbuh menjadi anak yang besar. Ketika kita meninggal, dia mendoakan kita. Ini yang kita tunggu. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.